Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Fanatisme, Dinamika Positif dan Negatif dalam Masyarakat Modern. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ayu Sinta Septia, Abu Hanifah, Muhammad Imanuddin, Dia Riza Yustika, dan Divanya Salsabila. Sebelum memasuki rincian, mari kita merinci definisi fanatisme. Bukan sekedar tingginya tingkat dedikasi, fanatisme mencakup sikap dan tindakan ekstrim. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi dampak fanatisme baik yang positif maupun negatif. Selanjutnya dengan saya Muhammad Ikhwanuddin, slide nomor 4. Tentang fanatisme positif. Fanatisme positif tidak hanya tentang dedikasi yang tinggi, tetapi juga tentang kekuatan pendorong di balik pencapaian luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa individu atau tim dengan tingkat fanatisme yang tinggi terhadap suatu tujuan cenderung mencapai inovasi dan kemajuan yang signifikan. Next. Riset dan studi kasus. Bagian 1. Melalui penelitian lintas disiplin, kita dapat melihat bahwa fanatisme positif merangsang kreativitas dan ketekunan. Contoh nyata dapat ditemukan dalam riset medis, di mana tim dengan tingkat fanatisme terhadap penemuan baru mencapai terobosan yang lebih cepat daripada yang lain. Next. Riset dan studi kasus bagian 2. Studi kasus di berbagai bidang dari teknologi hingga seni memperkuat argumen bahwa fanatisme positif tidak hanya memotivasi, tetapi juga mendorong keberhasilan kolaboratif. Pengembangan yang terdorong fanatisme membuka jalan menuju terobosan yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Baik, perkenalkan nama saya Bani Fazain. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Udin. Fanatisme negatif. Namun, ada juga sisi gelap dari fanatisme. Ketika fanatisme diarahkan pada ideologi ekstrim atau kelompok tertentu dengan cara yang tidak seimbang, ini dapat menjadi sumber konflik sosial, ketidakmengertian, dan bahkan kekerasan. Dampak sosial dan politik. Dalam konteks sosial dan politik, fanatisme negatif dapat menyebabkan polarisasi masyarakat, menghambat dialog konstruktif, dan mengancam stabilitas politik. Riset empiris menunjukkan bahwa tingkat fanatisme politik yang tinggi berkorelasi dengan ketidakstabilan politik yang lebih besar. Fanatisme dalam era digital. Dalam era digital, fanatisme semakin rumit. Platform media sosial memperkuat dan memperluas pengaruh fanatisme baik yang positif maupun negatif. Kita perlu memahami bagaimana dinamika ini mempengaruhi persepsi dan interaksi masyarakat. Next. Baik, untuk selanjutnya dengan saya Ayu Sinta, statistik global fanatisme. Melalui survei global, diketahui bahwa fanatisme memiliki dampak signifikan di seluruh dunia. Misalnya, laporan dari organisasi non-pemerintah terkemuka menunjukkan bahwa tingkat fanatisme dalam bentuk radikalisasi meningkat dalam dekade terakhir, mempengaruhi berbagai negara dan kelompok. Next, pengaruh ekonomi fanatisme. Studi ekonomi menyajikan fakta menarik tentang pengaruh fanatisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan tingkat fanatisme yang rendah cenderung mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, sedangkan tingkat fanatisme yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi investasi dan kerjasama internasional. Next, fanatisme dan kontribusinya terhadap karya ilmiah. Sebaliknya, fakta menarik mengenai fanatisme dapat ditemukan dalam dunia ilmiah. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tingkat fanatisme dalam dunia akademis dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap penelitian. Oke, saya Divani akan melanjutkan presentasi dari slide nomor 13, yaitu dampak fanatisme terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penting untuk mencermati fakta bahwa fanatisme dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Negara-negara dengan tingkat fanatisme yang tinggi cenderung memiliki indeks kebahagiaan yang lebih rendah dan tingkat stres yang lebih tinggi di antara penduduknya. Next, fanatisme dalam politik lokal. Fakta menarik seputar fanatisme politik lokal menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, fanatisme politik dapat lebih intens di tingkat lokal dibandingkan dengan skala nasional. Hal ini dapat memperumit dinamika masyarakat dan politik di tingkat lokal. Next, hubungan fanatisme dan pengambilan keputusan. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa fanatisme dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan individu. Individu yang cenderung fanatik dapat memiliki kecenderungan untuk mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka, mempengaruhi cara mereka menyikapi perubahan dan beradaptasi. Baik, saya Divani mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan presentasi dari kami kelompok 2. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.